Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami akan membacakan kitab Riyadul Badi'ah halaman 16. Saya ulangi dari faslun wa yakhillu isti'malu jamil mawa'ini tahirat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasol wa yahillu lan halal opo isti'malu jami'il mawa'ini nganggo sekabehane pira-pira wadah sifate mawa'in at-tahirati kang suci opo mawa'in mingkul jinsin saking saben-saben jinis saben jinis illa mawa'i nadzahabi angin pira-pira wadah saking emas wal fiddati lan perak. Fayahrumu moko haram opo isti'maluha nganggo mawa'ini dzahab wal fiddah li ghairi daruratin krono liyani darurat. Wa yahrumu lan haram opo isti'malul maqlih nganggo barang kang den sempu bidzahabin kelawan emas au fiddatin utawa perak ing kathuroh lamun akeh opo tilauhu sempuani matli watah sululan hasil minhu sangking atila opo syai'un suwiji-wiji bi'ardihi kelawan mintoaken matli alan nari ing ngatasi geni. Ini karena ada tambahan keterangannya maka saya ulangi dari faslun wa yahillu. Di fasal ini menerangkan perkara yang tempat yang halal dipakai dan tempat yang haram dipakai. Wa yahillu jami'al isti'malu mawa'ini tahirati min kulli jinsin, jadi memakai semua tempat yang suci dari setiap jenis terserah apa saja jenisnya. Entah itu dari perkara yang sangat baik seperti tembaga, besi, timah, kayu, tembikar, kulit, sekalipun belum disamak, itu boleh dipakai. Yang penting wa illam yandafi illa, kecuali kulitnya manusia selain kafir harbi dan orang murtad. Dan juga boleh fayahrumu isti'maluhu, jikalau memakai tempat yang terbuat dari kulitnya manusia itu tidak boleh. Haram hukumnya menggunakan tempat yang terdiri dari kulitnya manusia. Wa ka'akikin wa marjan wa yakut wa zabat, memakai tempat yang terdiri dari batu akik, dari marjan, yakut, itu boleh. Walakin jawazin nafisa ma'al kahata ingkana didatiha. Tetapi memakai tempat yang baik, yang sangat bagus, itu hukumnya makruh bila mana tempat tersebut zatnya memang baik diambil, seperti terbuat dari minyak wangi, dari minyak misik, dari kapur baros itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap tempat dari jenis apa saja itu hukumnya boleh, kecuali illa mawa'ina zahabi wal fiddah, selainnya tempat yang terbuat dari emas dan perak, li ghairi daruratin, tanpa adanya darurat. Kalau ada darurat boleh. Tempat apa, entah itu diguna buat makan atau selainnya, seperti digunakan tempatnya celak, cukilnya celak, itu gimana? Makanya juga hukumnya haram. Kalau ada darurat boleh, seperti darurat kalau tidak pakai tempat ada orang sakit parah, kemudian ini bisa sembuh apabila memakai
piring emas, gimana? Berarti boleh karena itu namanya ada darurat. Wayah rumuh di hukumnya memakai tempat dari emas dan perak, hukumnya haram. Wayamna'u ala waliyin. Nah sekarang bagi kalau anak kecil gimana? Anak kecil berarti bagi wali yang harus melarangnya. Kalau anak kecil nggak tahu, berarti yang harus melarang ya orang tuanya yang harus melarangnya. Boleh. Wa yajuzu istimalul aniyah al-ma'mulah minal dhahabi wal fiddah illam yajid ghairiha. Wa alima min dzalika hurmatul istijar 'alal fi'li wa akhdhi ujur. Boleh memakai kalau memang tidak ada tempat lagi selainnya emas dan perak. Boleh. Wa yajuzu istimalul aniyati al-ma'mulah. Jadi kalau memang tidak ada lagi ya nggak apa-apa. Ilam yajid, lamun orang nemu ghairaha. No orang nemu so masuk ghairaha ing liyani di samping itu ngerti hukumnya. Ini istijar, nama istijar. Tapi yang ngerti bahwa kalau disewakan hukumnya haram. Wa unimatin min dalika saynya juzu apa hurmatul istijar 'alal fi'li. Jadi dan orang tersebut ngerti bahwa kalau memang disewakan hukumnya tidak boleh. Jadi kalau memang tidak ada tempat lagi selain emas dan perak, boleh kalau seperti itu. Wa yustahabbu tawdiyatul aniyah. Jadi masalah tempat hukumnya menutup tempat apa saja itu hukumnya sunat sekalipun tutupnya itu menggunakan kayu, entah di dalam tempat seperti panci, suplukan. Nah itu gimana? Sunat sekali, baik di dalamnya itu ada airnya atau tidak, malam hari atau siang hari, itu sunatnya ditutup. Kenapa? Anjabi annahu sallallahu alaihi wasallam qala ghatu al-ina'ah. Jadi niki Rasulullah itu menganjurkan agar supaya kita itu menutup tempat panci, suplukan, itu sunat hukumnya ditutup. Jadi sih apa faedahnya? Faedahnya menutup tempat tersebut ada 3 perkara, ada 3 wajah. Yang pertama, ahaduha ma sabata min annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna syaitan la yahillu saqaan wala yaksubu ina'an. Yang pertama faedahnya apa dari Rasulullah? Kata Rasulullah, setan itu tidak akan bertempat di air tempat yang tertutup dan tidak akan membukanya. Sekarang kalau ada air ditutup, lah setan itu tidak akan masuk, tidak akan membuka tutupnya tersebut. Ini faedah yang pertama. Jadi setan yang faedah yang pertama, setan itu tidak akan menempati air yang tempat syakoan. Tidak akan bertempat di air yang tertutup, atau wala yaksifu, dan tidak akan membukanya. Di tempat yang sudah ditutup oleh setan tidak akan dibuka. Yang kedua, faedahnya yang kedua,
Tsaniya maja fi riwayat Muslim anna sallallahu alaihi wasallam qala inna fis sanati lailatan yanzilu fiha waba'un. Ini dari Rasulullah, di setiap tahunnya itu pada malam hari Allah menurunkan penyakit yang menular. Penyakit yang menular, tapi la yamurruh, tidak akan melewati tempat air yang tertutup. Jadi kalau ditutup tempat air tersebut, kalau ada tempat berisi air ditutup, penyakit yang menular tersebut tidak akan masuk ke dalamnya. Tempat minuman ya harus ditutup. Ini faedah yang kedua. Jadi setiap tahunnya itu kan mesti Allah menurunkan yanzilu tumurun fiha ing dalam daya apa wabah ini. Inna fis sanati, saya ulangi, saniha ma ja'a fi riwayatin li muslimin annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna fis sanati lailatan yanzilu fiha waba'un la yamurru bi ina'in laisa alaihi al-ghida'un aw saqa'un laisa alaihi waqa'un atinjam. Ini pada malam setiap tahunnya niki, pada malam hari penyakit turun, pada penyakit yang menular turun, tapi pada tempat yang tertutup tidak akan masuk, tidak lewat di sana. Jadi kita itu aman. Yang ketiga, salisuha sinaya siyanatuha anin najasah wa nahwa. Yang ketiga faedahnya Pak, untuk menjaga dari perkara yang najis. Ya siapa tahu ada teleknya cicak jatuh, kalau tertutup aman. Oke, itu faedahnya, sunatnya menutup tempat entah malam hari atau pada siang hari. Sunat ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Fayahrumu istima'lu li ghairi daruratan, memakai tempat yang terdiri dari emas dan perak hukumnya haram tanpa adanya darurat. Kalau darurat seperti tadi, seperti sakit, orang yang sakit ini bisa sembuh kalau memakai piring dari emas, berarti boleh. Atau disebabkan tidak ada tempat lagi selain emas dan perak, boleh. Wa yahrumu isti'malul matli bi dhahabin aw fiddatin in kasara tila'u wa tasru minhu syai'un bi ardihi 'alan nar. Demikian pula memakai tempat yang disempuh dengan emas atau perak. Apabila sempuannya itu banyak, bisa dilihat banyak dan tidaknya adalah dengan cara dipanggang di atas api. Kalau yang banyak berarti nanti ada tetesan emas dan atau peraknya tadi. Berarti kalau yang gimana? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Sekarang dikasih wa illa qul amhanu jasa punya jasa. Haram juga memakai baju yang sulamannya itu menggunakan ya terbuat dari emas atau perak, keseluruhannya atau sebagian. Ya nanti bisa hasil nih. Wa yahrumu aidan istimalu saubi al-mansukhi kullihi au ba'di bi hadhihi ma idza hasala min al-mansukhi syai'un min al-andi 'alan nar. Di pakaian disulam dengan emas atau perak, entah keseluruhannya atau sebagiannya. Itu gimana? Kan banyak ya haram. Bisa diketahui sulamannya itu banyak emas atau peraknya ya dengan cara dipanggang di atas api. Wa yajuzu wa yakhillu dzalikal madhkur lin nisa'i ijma'an. Tapi memakai baju yang disulam dari emas atau perak bagi orang perempuan ittifaqul ulama ijma'an yahillu,
Wa yakhillu dzalikal madhkur linnisa ijma'an, berarti kalau orang perempuan memakai pakaian yang disulam menggunakan emas atau perak, hukumnya boleh ijma'an. Walis sobi wal majnuni fil asohi na'am. Sedangkan bagi anak kecil laki-laki atau orang anak laki-laki yang gila, bagaimana? Menurut kalian yang asoh juga hukumnya boleh. La khilafa fi jawazi dzalika lahuma yaumal idi li'annahu yaumuz zinah, li'annahu yaumaz zinati. Jadi tadi boleh menurut kaul asoh. Nah sekarang bagaimana kalau pada hari raya? Ingat di sini masalah baju. Baju yang disulam pakai emas atau perak. Bagi anak laki-laki, anak kecil berarti, anak laki-laki atau orang gila, anak yang gila. Menurut orang yang gila, menurut al-asl gimana? Hukumnya boleh. Tapi la khilafa fi jawazi dzalika lahuma yaumal idi li'annahu yaumaz zinah. Tapi memakai pada nih bagi anak laki-laki yang masih kecil atau anak laki-laki yang gila. Kalau pada hari raya anak kecil itu memakai baju yang disulam dari emas. La khilafah fi jawazi dzalika, tanpa adanya khilaf. Menurut ulama boleh. Jadi tidak ada pertentangan. Kalau tadi menurut kaul asok bolehnya, berarti memakai baju yang anak kecil, anak laki-laki yang belum balik nih ya, memakai baju yang disulam dari yang disulam dengan emas, menurut kaul asok hukumnya boleh, halal. Tapi kalau pada hari raya boleh ittifaqul la khilaf, tidak ada perbedaan pendapat. Kenapa? Karena hari raya itu merupakan hari-hari berhias diri. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini masalah kemarin itu ada kekurangnya, makanya saya faslun wa yakhilul istiqmal, saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasol. Faslun utawi iki iku fasol. Al hayawanatu utawi piro-piro hayawan, kulluha ya sekabani hayawan, iku tanjuzu najis opo hayawan bimautiha sebab matini hayawan, illal adamiya angin anak adam, wal wassamaka lan iwa, wal jarodah lan walang, wal jarodah lan walang, wal makulah lan hayawan kang kenu den pangan dagini, al madbuha kang den beleh opo makul, indubiha lamun den beleh opo makul, dzabhan kelawan sembelian syar'iyan kang bangsa sara, syar'iyan kang bangsa sara. Di fasal ini menerangkan hukumnya juz dari mayit. Jadi semua hayawan kalau mati hukumnya najis. Hayawan apa saja kecuali manusia, ikan dan belalang. Kalau ikan, belalang, manusia itu hukumnya suci. Nah kalau manusia sucinya bukan dimakan, tapi kalau ikan dan belalang boleh dimakan. Nah, nanti kalau ikan yang mati hukumnya najis, ya nggak ada orang yang makan ikan, gimana caranya? Nah, kalau ikan dimakan ya kalau mati, kalau hidup mau dimakan bagaimana? Nanti orang yang makan bisa digigit itu. Ini dan termasuk lagi wal ma'kula al madbuhi indzubiha dzabhan syar'iyan.
itu niki. Wa juluduha tathuru bidzibai zahiran wa batinan illa jildal qalbah. Saya ulangi berarti niki illal adamiyah. Niki berarti istisnanya illal adamiyah angin ada adam was samaka wal jarada wal makulal madbuha in dzubiha syar'an dzabhan syar'iyan. Kecuali manusia, ikan belalang dan hayawan yang disembelih dengan cara syara, secara hukum syara boleh. Jadi boleh dimakan. Tapi apabila penyembelihannya itu tidak mengikuti secara syara, maka hukumnya tidak boleh. Hukumnya termasuk bangkai. Ini termasuk bangkai, ini bangkai. Wal juz'u al-munfasilu minal hayyi kamaitati dzalikal hayyi in kanat maitatu tahiratun fal juz' al-munfasil halah hayati tahirun wa in najasatan fa najasa. Ini juz yang terpisah dari hayawan yang hidup seperti bangkainya hayawan ya, seperti bangkainya hayawan yang hidup. Artinya gimana? Kalau memang bangkainya hayawan tersebut suci, berarti kalau hayawan ketika mati itu suci, maka anggota tubuh yang terpisah hukumnya suci, seperti belalang. Nah sekarang ada belalang kakinya itu patah. Padahal cuma menemukan kakinya belalang. Gimana? Hukumnya suci dimakan? Boleh. Ada orang menemukan ikan, bukan keseluruhannya. Lah ada ikan, ikannya itu hidup. Kemudian ternyata dipotong. Dipotong, sisanya masih hidup. Gimana potongannya ikan tersebut? Hukumnya suci. Kenapa? Karena ikan ketika mati hukumnya suci. Kalau memang najis, ya hukumnya najis. Seperti ada kambing. Ada kambing, kambingnya hidup, kemudian telinganya itu dipotong. Bagaimana? Najis, hukumnya tidak boleh dimakan. Seperti ada orang tidak ingin makan daging punyanya kambing atau sapi, akhirnya ekornya dipotong. Nggak mungkin mati kalau cuma diambil ekornya. Ingin makan sapi, ekornya dipotong, sapinya masih hidup, gimana? Ya najis hukumnya, tidak boleh dimakan ekornya. Kenapa? Karena bangkainya sapi itu hukumnya najis. Jadi sekarang seperti bulunya ya nih, kalau memang bangkainya najis suci berarti suci. Seperti bulunya kucing. Nah bulunya kucing ini kalau banyak hukumnya tidak. Jadi bulunya kucing atau bulunya ayam itu gimana lah? Kalau memang terpisah, ayamnya masih hidup, bulunya diambil, gimana? Ya najis hukumnya, karena itu termasuk perkara yang terpisah. Ini contohnya nih, walam yang fasal mimakun juz'un alai sa'ron fahuma najisani. Jadi bulunya kucing, tapi ini kalau bulunya kucing kalau memang banyak, kalau sedikit dimakfu, kalau banyak tidak dimakfu. Nah sekarang seperti bulunya ayam kemudian diambil, itu gimana? Ayamnya masih hidup, ya najis hukumnya itu. Jadi kalau mau mengambil gimana ya? Ayam yang sudah disembelih ambil bulunya. Ini wayahillah kalau makan sekarang telur. Nah kalau telur itu gimana hukumnya? Nah kalau telurnya wayahillu aklu bidhi ghairil ma'kul, boleh dimakan nih
telurnya hayawan yang tidak boleh dimakan. Ada orang menemukan apa? Telurnya ular, makan ular tidak boleh. Telurnya ular, yahillu, boleh. Kalau ularnya yang tidak boleh. Kalau ularnya tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa juluduha tadkhuru bid-dibahi zahiran wa batinan illa jiddal. Wa juluduha utawi kulite hayawan iku tathuru bisa suci apa juluduha bid-dibahi sebab den sama. Zahiran suci zahiran ing dalem zahire wa batinan lan batini. Illa jildal kalbi angin kulite asu wal khinziri lan celeng wal mutawallidi lan hayawan kang metu minhuma saking kalep wal khinzir au min ahadihima utawa saking salah sijini kalep wal khinzir utawa saking salah sijini kalep wal khinzir. Sedangkan nih kulitnya hayawan berarti kalau ada sapi mati kulitnya diambil, hukumnya suci kalau sudah disamak. Jadi kalau ada sapi mati, kemudian kulitnya diambil, boleh. Ini boleh. Tapi dengan harus disamak. Disamak dulu, kemudian suci berarti sucinya, tapi ingat sucinya di sini bukan berarti boleh dimakan. Ini sucinya kulitnya bangkai yang disamak itu dipakai sholat hukumnya boleh. Kalau dimakan ya nggak boleh. Kalau dimakan kulitnya bangkainya sapi disamak kemudian ini dimakan ya nggak boleh. Kalian ya walau mimma kulina azab. Atau kulit dari salah satunya, berarti ini anaknya kulitnya anaknya anjing, kulitnya anaknya babi, celeng masuk. Babi, celeng itu gimana? Najis. Sekalipun disamak tetap hukumnya najis. Atau dari salah satunya, artinya gini, ada kambing kawin dengan anjing, anaknya gimana? Ya hukumnya najis. Kalau ada manusia kawin dengan anjing, bagaimana anaknya? Nah sekarang kalau rupanya itu manusia berarti hukumnya suci dalam segi boleh sholat. Tapi kalau ini dulu nih, mungkin au min ahadima au ahadikullim min huma ma'ghiri walau adamian. Jadi sekalipun sekarang gini, ada kambing, ada anjing kawin dengan kambing atau kawin dengan manusia, anaknya ya najis. Anaknya najis. Ini. Nah kalau sekarang bagaimana seumpama niki keterangannya ada di syarahnya Fathul Qorib. Wa idza dzubikha, jika saya ulangi, qalilan yakfa hikmatan tabaan kadin khamri wa yahsun. Nah sekarang masalah sama, perkara yang dibuat nyama itu perkara yang kelat. Bahasa Jawanya apa ya? Sepet. Sekalipun yang digunakan menyamak itu perkara yang najis seperti teleknya burung. Teleknya burung dara dibuat apa? Dibuat nyamak, boleh? Boleh. Boleh hukumnya. Wa ahaduhuma
Wa idza dzubikha lan ari kalani den sama apa aljildu kulit walam yusalan turung den wasuh apa jildu ba'da dzakrihi ing dalem sadurunge nyamak jildi. Ing dalem sause nyamak jildi sorok moko dadi apa jildi iku mutanajisan barang kang kenu najis. Lah kulit yang sudah disamak apabila belum dibasuh hukumnya mutanajis. Hukumnya mutanajis. Jadi najasatun mutawasito fa'ilma takfur bi limula qatatil jildi al-madbughi. Wala fala yakhilu muka ora halal apa isti'maluhu nganggo jildi ma'ar rutubati sertani teles. Ma'ar rutubati sertani teles wala tasihu lan ora sah apa as-sholatu sholat ma'ahu sertani jildu illa ba'da khusnihi angin ing dalem sause masuk jildi. Jadi kalau kulit yang sudah disamak belum dibasuh hukumnya mutanajis. Jadi tidak boleh dipakai. Kalau masih basah tidak boleh dipakai. Dibuat sholat ya tidak sah kecuali sudah dibasuh. Sekarang wa yajuzu bayu qablahu illam yakun fi najasun yasuddul farji kasal. Bagaimana hukumnya? Wa yajuzu boleh apa bai'uhu atau jildi qablahu. Nah, sekarang kulit yang sudah disamak sekalipun belum dicuci hukumnya boleh dijual. Apabila ilam yakun lamun ora ono fihi iku fihi ing dalem jildi opo najasun najis. Jadi dengan syarat, saya ulangi, menjual tadi kan memakai kulit yang sudah disamak tapi belum dibasuh hukumnya tidak boleh karena termasuk perkara yang terkena najis. Dibuat sholatnya tidak sah. Tapi kalau dijual kulit yang sudah disamak, berarti kulitnya disamak, berarti kulitnya bangkai. Sudah disamak tapi belum dicuci, boleh tidak dijual? Boleh dijual. Ilam yakun fihi najasun yasudu al-farju kasa'lin, dengan syarat niki tidak ada najis yang menutupnya pada lubang, seperti membentuk lubang farji. Ini lubang ya. Wala yakhillu aklu jildil maitati al-madbu sawa kana mimma kulil lahmi aw min ghairihi. Jadi saya tadi kasih tahu kalau dimakan makan kulitnya bangkai yang sudah disamak itu hukumnya tidak boleh. Baik kulitnya bangkai itu dari hayawan yang boleh dimakan dagingnya seperti kulitnya sapi, atau kulitnya hayawan yang tidak boleh dimakan. Kulitnya apa? Kulitnya harimau. Harimau dagingnya gimana? Ya tidak boleh dimakan. Benar, tidak boleh dimakan. Nah, sekarang kalau bagaimana kalau harimau ya kan tidak boleh dimakan? Berarti kan harimau tidak boleh dimakan. Nah, sekarang kulitnya harimau yang sudah disamak boleh tidak? Ya tidak boleh. Tapi wa amma jildil mudhakki fayasu aklu ba'da malam yadurruh. Nah, kalau kulitnya hayawan yang sudah disembelih boleh dimakan setelah disamak apabila tidak membahayakan. Kalau bahaya ya tidak boleh. Kulitnya hayawan yang disembelih boleh dimakan setelah disamak, tidak bahaya. Makan kulitnya sapi ya nggak apa-apa. Niki boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masalah hayawan, masalah semua hayawan boleh niki najis. Jadi kalau makan belalang, jadi kalau ada orang makan belalang nggak apa-apa dimakan, halal. Nah, sekarang hayawan dog itu boleh. Kenapa? Karena niki hukumnya boleh.
pada suatu, saya ulangi, pada suatu hari para sahabat itu memakan hayawan dog di hadapan Rasul. Tidak ikut makan, tapi sahabat dibiarkan. Itu gimana? Boleh, karena itu termasuk hadis. Hadis itu apa? Hadis adalah setiap perkara yang disandarkan kepada Rasulullah. Setiap perkara yang disandarkan kepada Rasulullah, entah itu perkataan atau penetapan atau perbuatan. Penetapannya seperti tadi, para sahabat makan hewan dog, Rasulullah diam, berarti itu hadis. Artinya gimana? Ya boleh. Ucapan, ya kalau ucapan hadis banyak, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kekurangannya atau kesalahannya, kami sebagai manusia yang dhaif, kami mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.